Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa dan bertemu kembali. Saudara mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang strategi dan arah pengembangan sekolah unggul. Satu pertanyaan besar barangkali yang melintas dalam benak kita adalah, apa yang dimaksud dengan sekolah unggul itu? Apakah sekolah unggul adalah sekolah efektif? Silahkan Anda coba cermati, Anda renungi, dan barangkali Anda pikirkan, apakah yang selama ini Anda barangkali pernah merasakan, menikmati, dan juga mengalami berada di sekolah unggul? Apakah sekolah Anda boleh dibilang sekolah efektif? Tentu ini menimbulkan sebuah jawaban yang berbeda-beda. Namun saudara, satu hal yang terbaik buat kita adalah kembali menggali sebuah kajian teori. Dari Cheng tahun 1996 pernah mengatakan ataupun memberikan penegasan terhadap apa yang dimaksud dengan sekolah efektif. School effectiveness as the capability of the school to maximize school function or the degree to which school can perform school function. Jadi bagaimana sekolah itu di dalam tampilan dan kinerjanya adalah betul-betul memfungsikan dirinya sebagai sekolah when given fixed amount of school input, termasuk ketika dia mengalami ataupun menerima input-input yang terbaik di dalam sebuah persekolahan. Itu adalah menurut Cheng. Ada best practice sekolah efektif menurut hasil analisis, sehingga apa yang dimaksud dengan sekolah efektif itu tentunya dilandasi oleh beberapa poin. Yang pertama adalah kepemimpinan yang profesional. Kerap kali saya mengatakan bahwa kalau wajah sekolah adalah wajah kepala sekolah. Wajah kampus adalah wajah rektor. Ide dan gagasan untuk membangun sekolah tentunya berada di tangan kepala sekolah yang didukung oleh multi stakeholder, komponen-komponen sivitas akademika sekolah. Yang kedua adalah visi dan tujuan bersama, share vision and goals. Ketika visi dan tujuan bersama bisa diwujudkan bersama-sama dengan kekompakan insan-insan warga belajar di sekolah, insya Allah akan menampakkan menuju ke sekolah yang efektif atau sekolah yang unggul. Lingkungan belajar, learning environment. Apalagi di era kini, lingkungan belajar kita telah mengalami berbagai perubahan paradigma, yakni ergonomy learning, bagaimana belajar yang menyenangkan, belajar dengan lingkungan belajar yang nyaman. Kelas sekarang rata-rata sudah menggunakan penyeimbang udara. Yang saya katakan penyeimbang udara adalah ketika kelas kita dalam cuaca udara yang begitu panas, maka sudah mulai dinetralisir dengan air conditioning. Untuk itu, saudara pembelajar, lingkungan belajar adalah merupakan faktor penting yang salah satu pendukungnya di era digital ini adalah adanya jaringan internet yang mendukung kita untuk belajar lebih baik. Berikutnya adalah konsentrasi pada proses pembelajaran, learning and teaching. Guru juga melakukan pembelajaran, learning, dan guru juga melakukan proses pengajaran. Sehingga fokus. Harapan yang tinggi, setiap sekolah yang ingin maju harus memiliki harapan menjadi sekolah yang terbaik, sekolah yang mampu menciptakan learning outcome yang bagus bagi alumninya. Dan jangan lupa adanya penguatan, pengayaan, pemantapan yang positif. Serta juga didukung oleh pemantauan kemajuan. Kalau dalam PPEPP itu adalah namanya pengendalian. Dan jangan lupa pula bahwa di dalam konsep pembelajaran sekolah yang efektif harus memunculkan hak dan tanggung jawab siswa, hak dan tanggung jawab peserta didik, people right and responsibility. Ini mengandung makna bahwa setiap warga sekolah mempunyai hak yang sama di dalam membangun dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah, oleh guru-guru, oleh warga sekolah, komite, dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi satu hal yang sangat penting dan bermakna. Dan jangan lupa,
Di dalam membangun konsep sekolah yang efektif, perlu kita masuk di dalam manajemen classroom. Bagaimana pengajaran dilakukan dengan penuh makna. Mengajar dengan inspiratif. Mengajar yang mendorong dan memotivasi siswa untuk menemukan dirinya sendiri. Bahkan dia bisa menemukan kehidupannya di masa depan, yaitu purposeful teaching. Berikutnya adalah learning organization, organisasi pembelajar. Artinya apa? Bahwa di dalam suatu konsep membelajarkan, apa yang terjadi di sekolah adalah bagian dari sebuah proses pembelajaran. Dan jangan lupa, hidup kita tidak sendiri. Di era yang kaya dan era digitalisasi ini, kita perlu nampaknya melakukan collaboration, kemitraan keluarga sekolah. Artinya, keluarga antar sekolah bisa juga kemitraan antara warga sekolah dengan sekolah. Maka di sebagian sekolah-sekolah yang mengadopsi untuk menjadi sekolah unggul, adanya paguyuban-paguyuban yang dinaungi oleh komite sekolah. Nah, saudara mahasiswa, satu hal kalau kita merujuk dari konsep dimensi effective school dari sebuah hasil riset, kendati pun sedikit agak lama, namun menjadi satu hal yang penting buat kita, ada dimensi-dimensi yang mendukung. Pertama adalah dimensi leadership, iklim dan atmosfer yang kondusif, tujuan yang jelas dapat dicapai, dan guru harus berorientasi pada pengelolaan kelas yang baik. Dan jangan lupa juga bahwa dalam dimensi leadership, seorang kepala sekolah paling tidak harus mengkayakan, membangun, menguatkan, memberikan penguatan potensi terhadap para guru-gurunya melalui in-service training. Dimensi pendukungnya konsensus terhadap nilai-nilai dan tujuan, serta dukungan dari dinas pendidikan, pemerintah daerah, dan warga sekolah yang lain. Salah satunya adalah masyarakat. Untuk dimensi efisiensi, penggunaan waktu pembelajaran yang efektif. Artinya apa? Bahwa waktu betul-betul digunakan untuk mengkayakan kemampuan siswa. Lingkungan sekolah dan kelas yang terus disiplin, dan jangan lupa pula bahwa terus melakukan evaluasi dan memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Petunjuk pembelajaran yang baik, penekanan terhadap pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, serta kesempatan untuk belajar secara maksimal. Dan dimensi yang lain, selain leadership, pendukung efisiensi adalah dimensi efikasi. Membangun sebuah keyakinan. Kita akan menjadi bagus ketika kita memiliki harapan untuk mencapai prestasi yang tinggi. Begitu juga Anda sebagai seorang mahasiswa harus memiliki dimensi efikasi layaknya sekolah yang unggul, sekolah yang efektif. Anda harus memiliki harapan untuk meraih sebuah prestasi yang tinggi. Yang berikutnya, reward untuk prestasi dan kinerja yang tinggi. Orang dalam keberhasilan kinerjanya perlu mendapatkan sebuah penghargaan. Kerjasama dan interaksi dalam kelas itu juga dimensi efikasi. Dan yang paling penting lagi adalah guru yang penuh empati dan memiliki kemampuan interpersonal dengan siswa. Serta kemampuan guru di dalam menjaga akuntabilitas terhadap hasil belajar. Hasil belajar yang diperoleh siswa betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kapabilitas, kemampuannya. Dan salah satu juga yang merupakan komponen penting adalah adanya interaksi sesama guru yang baik, yang efektif untuk gurunya. Karena apa? Ketika guru dan murid memiliki hubungan yang baik, tapi ternyata sesama guru tidak baik, ini juga merupakan iklim yang perlu dibenahi. Sehingga saudara, satu hal yang terpenting di dalam membangun sekolah yang efektif juga adalah interaksi sesama guru yang baik, yang efektif untuk semuanya. Nah, kalau kita tarik dari sebuah gambaran di sini, hubungan antara gaya manajemen dengan lingkungan organisasi dan efektivitas sekolah. Jadi kalau ini adalah merupakan gaya manajemen, gaya kepemimpinan, ada gaya partisipatif, ya kan? Ada gaya non partisipatif.
Kalau di sini adalah lingkungan organisasi, ada unsatisfactory yang sangat tidak puas dalam iklim organisasi, yang paling kesini adalah kepuasan. Jika partisipasi semakin tinggi dan kepuasan yang semakin tinggi, maka sekolah itu akan lebih efektif. Jika kita tarik kurva di sini ya, kita tarik garis lingkaran ini menandakan bahwa gaya manajemen itu juga menjadi penting. Pelibatan seorang warga sekolah terhadap kemajuan sekolah adalah menimbulkan satisfactory, faktor-faktor kepuasan yang dialami oleh warga belajar atau warga sekolah. Ini adalah riset yang ditemukan oleh Kidd and Girling. Untuk itu, ada beberapa temuan penelitian dalam membangun sekolah yang efektif di negara-negara berkembang. Pertama faktornya adalah anggaran belanja per siswa, total anggaran belanja sekolah. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana membuat RKAS, Rencana Kerja Anggaran Sekolah. Di sini kita bisa melihat bahwa anggaran per siswa itu adalah jumlah yang berpengaruh signifikan, dan jumlah penelitian yang dilakukan di SD adalah 3:6. Jumlah berpengaruh signifikan dan jumlah yang dilakukan di SMP adalah 3:5. Total anggaran ini menjadi penting, termasuk input sekolah. Rata-rata ukuran kelas, ukuran sekolah ini menjadi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Termasuk sarana pengajaran, ada buku teks, ada buku penunjang, ada buku latihan, ada pedoman guru. Media instruksional tentunya menjadi faktor penting di dalam proses pembelajaran. Bagaimana meningkatkan mutu dan fasilitas sekolah, termasuk perpustakaan sekolah, laboratorium, nutrisi dan makanan, termasuk hal-hal apa yang harus diberikan kepada guru. Kita harus melihat latar belakang pendidikan guru. Terus memberikan pelatihan in-service training, serta pelatihan-pelatihan yang kaitannya dengan penajaman bidang studi. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah gaji guru. Ya kan? Pembelajaran di kelas terhitung lamanya waktu belajar. Nah, sementara kaitannya dengan manajemen sekolah adalah bagaimana membangun keanggotaan kelompok sekolah melalui hubungan siswa dan orang tua dan sekolah. 3 sinergi ini merupakan satu komponen yang sangat mendukung di dalam membangun sebuah kemandirian sekolah. Termasuk adalah kunjungan pengawas, itu juga menjadi faktor penting di dalam menseimbangkan manajemen sekolah. Nah, saudara mahasiswa, satu hal yang perlu saya jelaskan lagi adalah kaitannya dengan 8 kunci, ya, a key domain for effective teaching and learning. Ada 8 kunci di dalam membangun aktivitas belajar dan pengajaran. Yang pertama adalah boleh dibilang the curriculum and its assessment instructional aid. Adanya kurikulum dan alat penilaian pembelajaran. Karena apakah kurikulum kita sudah memadai dengan sebuah kebutuhan, ini juga menjadi satu pertimbangan penting. Yang kedua adalah akuntabilitas mechanical process, including dengan school governance. Bagaimana kebijakan-kebijakan tanggung jawab yang dilakukan oleh proses pembelajaran. Ketiga, teacher supply, training and professional development support. Bagaimana keberadaan guru itu senantiasa mendapatkan sebuah pelatihan pengembangan dirinya, professional development support, yang bisa dilakukan yang seperti yang sebelumnya saya terangkan dengan adanya in-house training. The well-being, attendance, and motivation all people. Semua orang memiliki atensi yang sama, punya motivasi yang sama, punya kemampuan untuk membangun sekolah yang bagus. Dan langkah kunci berikutnya adalah link and partnership with parent and the community. Adanya hubungan dan kekerabatan antara orang tua dan komunitas. Yang dalam hal ini, di negeri kita, di Indonesia, disebut dengan komite sekolah. Berikutnya, quality assurance dan support system. Apakah ada jaminan kualitas dan dukungan-dukungan sistem di dalam membangun itu? Termasuk school leadership, internal organization, dan culture.
Untuk membangun sekolah yang bagus, perlu seorang kepemimpinan yang bagus, perlu iklim organisasi yang bagus, dan budaya maju yang bagus. Dan yang terakhir adalah the physical environment of the school. Bagaimana lingkungan fisik sekolah tadi, bagaimana gedungnya, sarana prasarana, sarana pendukung yang lain adalah merupakan sebuah kunci untuk membangun pembelajaran yang efektif dan efisien. Berikutnya adalah kebijakan, kerangka kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan juga pembelajaran. Di sini dibagi menjadi beberapa lapisan. Katakanlah di sini adalah pembelajar, the learner adalah siswa. Siswa akan memiliki potensi yang bagus ketika ditangani dengan cara belajar, learning, dan teaching yang baik. Tentunya didukung oleh knowledge infrastruktur dan school management yang bagus. Sehingga di sini ada ketersediaan dari lingkungannya, kebijakan dari sektor publik, dan triggernya adalah human and skill resource. Adanya sumber daya manusia dan sumber daya infrastruktur yang memadai untuk membangun sekolah. Nah, saudara, kalau kita melihat secara umum bahwa untuk membangun sekolah yang bagus, sekolah adalah sebagai suatu sistem organisasi yang terbuka. Ada siswa sebagai input, ada instrumental inputnya adalah guru, sarana prasarana, kurikulum, keuangan. Untuk menghasilkan output yang dimensi kognitif, keterampilan, sikap, dan dimensi hubungan, maka dibangun namanya proses manajemen. Environmental management, masyarakat, orang tua, dunia usaha, pemerintah, kepala sekolah, dan dewan pengawas, dan lain sebagainya. Termasuk outcome. Outputnya adalah pengetahuan kognitif, dimensi keterampilannya, sikapnya, dan outcome-nya adalah mampu bekerja dan juga bahkan mampu melanjutkan sekolah. Nah, saudara, sampai sekarang perlu kita pahami juga bahwa ada dinamika sistem kehidupan, school dynamic. Kepala sekolah bisa mendapatkan suntikan informasi, saran, nasihat dari komite sekolah. Begitu juga dengan asosiasi pengawas sekolah. Koordinator pengawas bisa melarikan ke sini. Pengawas bisa juga langsung memberikan kontribusi kepada guru. Guru berproses kepada siswa. Dan guru juga bisa berkontribusi kepada orang tua di dalam membangun siswanya. Ini. Jadi ada beberapa kaitan-kaitan penting bahwa sekolah adalah merupakan sebuah sistem. Kepala sekolah memiliki KKS, kelompok kerja sekolah, bahkan musyawarah kelompok kerja kepala sekolah, KKG, MKMP bagi seorang guru, tapi juga siswa di dalam membangun dirinya juga dikuatkan oleh teman dan siswa-siswa lainnya. Ini yang saya katakan bahwa pembangunan sekolah itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengkaji teori sedikit tentang apa itu strategi. Strategi is the direction and scope of an organization over the long term. Jadi bagaimana arah ruang lingkup organisasi untuk membangun tujuan jangka panjangnya. Yang tujuannya adalah achieve, meraih prestasi, advance, dan juga meraih sebuah keuntungan organisasi melalui konfigurasi dari berbagai sumber. Juga mampu melakukan perubahan di lingkungannya, mampu menemukan pasar yang tepat, bahkan ekspektasi terhadap pemangku kepentingan yang ada adalah itu namanya strategi. Kenapa dalam membangun sekolah itu perlu sebuah strategi? Kita harus meyakini bahwa perubahan tidak dapat dicapai dengan cepat. Berbagai perubahan memerlukan persiapan yang serius sebelum waktu perubahan datang. Masa depan akan berbeda dengan saat ini. Lingkungan yang penuh ketidakpastian dan sumber daya perlu dimanfaatkan secara optimal dan berdasarkan skala prioritas. Semuanya ini tentu memerlukan sebuah strategi. Bagaimana kita menghadapi perubahan yang selalu cepat, tentu strateginya juga harus tepat. Bagaimana masa depan kita berbeda dengan saat ini, tentunya kita harus memulaikan future thinking, pemikiran-pemikiran masa depan yang mampu membuat kita menentukan arah bijak terhadap kemampuan yang akan datang. Baik, saudara mahasiswa,
itulah penjelasan awal dari pertemuan kita pada kesempatan hari ini, dan tentunya Anda mulai bersiap diri untuk mengerjakan kajian-kajian terhadap referensi yang telah kita bagikan, dan jangan lupa Anda melakukan review, recall, dan recite terhadap materi-materi yang Anda lakukan. Selamat belajar dan terus bergabung dalam mata kuliah Administrasi Sekolah dan Manajemen Sekolah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.